Kak Denis. Selamat siang Wal- nih. Eh, Waalaikumsalam Bu Ida. Selamat siang juga Bu Ida. Sesuai dengan janji kita kemarin nih Pak, hari ini kita berdiskusi apa ya? Iya Bu Ida, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan untuk berdiskusi dengan saya Bu Ida. Iya Bapak sama-sama, insya Allah saya siap membantu dan mendengarkan permasalahan yang Bapak hadapi saat ini. Kira-kira ada apa nih Pak? Jadi begini Bu Ida, hmm, saya kan biasa mengajar di kelas tinggi ya, kelas 5, kelas 6. Nah, semester sekarang ini saya ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah ya untuk mengajar di kelas rendah. Nah, Hmm. karena ada guru baru ya yang pindahan. Nah, saya dipindahkan menjadi guru kelas rendah. Nah, ketika saya mengajar nih Bu Ida, ada sesuatu yang membuat saya itu apa namanya? Tidak maksimal ya Bu Ida ketika mengajar. Jadi Iya. anak-anak itu seperti tidak fokus ketika saya mengajar gitu Bu Ida. Oh, begitu ya, Pak, ya. Jadi dulunya Bapak Denis ini mengajar di kelas tinggi. Nah, semester sekarang Iya, Bapak ditugaskan sama kepala sekolah ke kelas rendah ya, Pak, ya. iya Bu Jadi Ida. Bapak ini sekarang merasa kurang maksimal dalam hal mengajarnya ya, Pak, karena pindah kelas itu dari kelas tinggi biasanya sekarang jadi di kelas rendah begitu ya, Pak, ya. Iya begitu Bu Ida. Nah, Pak, sekarang apa tujuan yang ingin Pak Denis capai melalui percakapan atau diskusi kita hari ini, Pak? Gini Bu Ida, saya ingin apa namanya? Ingin menemukan solusi yang efektif ya untuk membantu siswa saya ini ingin bisa lebih fokus dalam belajar ini Bu Ida. Oh, baiklah, Pak. Jadi Bapak ingin, mencari solusi, bagaimana supaya siswa Bapak di kelas rendah yang sekarang Bapak ajar ini menjadi lebih fokus lagi belajarnya ya, Pak, ya? Iya begitu Bu Ida, betul Mmm, sekali. baiklah, Pak. Nah, sekarang, Pak, apa yang membuat Pak Denis merasa kesulitan dalam, membantu siswa-siswa Bapak ini untuk fokus dalam proses pembelajaran? Hmm, ya seperti tadi yang udah diceritakan. Jadi begini Bu Ida ya. Siswa saya itu sering terlihat bosan atau kurang tertarik ya dalam selama proses belajar itu, sehingga mereka itu tidak fokus dan sulit untuk diajak apa namanya berinteraksi, kadang asik main sendiri dan bahkan ya bercanda dengan teman sebangkunya. Terus ada juga yang lari-lari gitu, Bu Ida. Mmm, Jadi jadi saya aduh bingung gitu, Bu Ida. oh iya, Pak. Jadi si anak itu ketika Bapak mengajar menjadi tidak fokus ya, Pak, ya? Iya begitu, Bu Ida. Nah, Betul oh sekali. iya, Pak. Eee, nah, Pak, kira-kira nih, Pak, ya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira menurut Bapak, di mana posisi Pak Denny sekarang dalam mengajar yang ideal itu, Pak? Untuk saat ini posisi saya itu mungkin kalau 1 sampai 10 masih rendah ya Bu. Mungkin antara 6 7 lah. 7 mungkin Bu Ida. Posisi Baiklah. saya itu. Iya, Pak. Nah, menurut Pak Denis nih, Pak, tadi kan kata Pak Denis, posisi mengajar ideal Pak Denis masih di posisi 7 ya, Pak, ya? Nah, Iya, apakah, iya. bisa ditingkatkan kembali, Pak, posisi ideal Pak Denis dalam mengajar ke misalnya ya ke posisi yang lebih tinggi dari 7 tadi, Pak, misalnya ke posisi 10 seperti itu? Insya Allah bisa Bu Ida. Saya akan berusaha meningkatkan apa namanya kualitas mengajar saya
agar saya bisa menjadi ke posisi 10 gitu Bu Ida. Baiklah. Eh, dengan apa namanya? Dengan meningkatkan kualitas pembelajarannya itu Bu Ida. Ya, baiklah, Pak. Nah, eee, bagaimana, Pak, cara Bapak untuk meningkatkan kualitas mengajar yang ideal itu? Eh, Mungkin saya akan berusaha membuat perangkat pembelajaran Bu Ida mungkin dengan membuat RPP yang lebih baik lagi. Jadi sebelum mengajar itu saya membuat RPP itu ya lebih bagus lagi. Terus juga apa namanya menambahkan media-media pembelajaran yang lebih menarik dan juga interaktif itu Bu Ida mungkin itu ya. Jadi, eee, membuat RPP yang lebih menarik, media Iya. pembelajarannya ya, Pak, ya? Terus, Iya. kegiatan pembelajarannya juga lebih interaktif. Selain itu ada lagi tidak, Pak? Eh, Mungkin ya dengan apa namanya media-media pembelajaran yang tadi itu yang lebih menarik itu Bu Ida, yang Iya, apanya yang interaktif yang mungkin. yang interaktif ya, Pak, ya, dari medianya ya, Pak, ya? Iya betul. Baiklah, Pak. Nah, menurut Pak Denny sendiri nih, ada nggak kendala atau hambatan ketika Bapak menjalankan posisi, sebagai guru yang ideal, agar proses pembelajaran itu lebih menyenangkan? Kendalanya, Pak? Eh, Kendalanya itu pasti ada Bu Ida ya. Kendala atau hambatan yang saya hadapi adalah perangkat atau media pembelajaran ya, khususnya media Bu Ida. Kan medianya itu kan harus menggunakan Infocus ya Bu Ida. Nah, Iya. Infocus itu di sekolah itu ada satu Bu Ida. Mmm, Nah, jadi kan 6 kelas Bu Ida. Nah, 6 kelas itu berarti berebut dengan kelas yang lain gitu Bu Ida. Jadi satu Infocus direbut dengan kelas lain gitu Bu Ida. iya, jadi di sekolah Bapak hanya ada 1 Infocus ya, Pak? Jadi ketika kelas Iya, iya, lain menggunakan gitu, bisa berebut ya, Pak, ya? iya, iya. Seperti itu. Nah, Pak, apa yang sudah Pak Denis coba untuk membantu siswa-siswi Bapak ini, eee, Pak Denis, menjadi lebih fokus selama proses belajar? Saya sudah mencoba Bu Ida dengan beberapa strategi ya, seperti membuat lingkungan belajar itu yang nyaman, menarik, terus memberikan tantangan dan kesempatan ya kepada siswa dan juga berkolaborasi, serta apa namanya mengadopsi metode pembelajaran yang lebih interaktif ya. Mhm. Seperti juga penggunaan PowerPoint ya, itu kan media yang interaktif ya. Iya. Mungkin itu Bu Ida ya yang sudah saya coba itu. Baiklah, Pak. Nah, Pak, apa yang, berhasil atau tidak dari strategi-strategi yang Bapak sebutkan tadi, menurut Bapak? Beberapa sis beberapa siswa sudah terlihat ya lebih tertarik dan fokus ya setelah saya mencoba strategi tersebut. Tetapi tidak semua siswa ya yang merespon positif. Tetap saja ada beberapa siswa yang masih kesulitan dalam fokus pembelajaran itu. Iya, jadi belum belum menyeluruh ya, Pak, ya? Ya betul Bu Ida, masih apa namanya, masih ada beberapa lah bagian siswa yang masih eh, kurang fokus ya dalam pembelajaran. Baiklah, Pak. Nah, menurut Pak Denis nih, Pak, apakah Pak Denis sudah mencoba mengadopsi strategi yang berbeda gitu dari selain yang Bapak sebutkan tadi? Sebetulnya
Bu Ida, saya itu tidak yakin ya dengan menerapkan strategi atau metode yang berbeda gitu Bu Ida. Jadi saya itu kayak tidak yakin gitu Bu Ida. Oh, begitu ya, Pak, ya. Nah, eee, kenapa Pak Denis kok berpikiran seperti itu, Pak? Hmm, karena ya masih ada ketakutan gitu, tidak ada perubahan ya meskipun sudah berbeda strateginya. Jadi Mhm, anak itu tetap kurang antusiasnya dalam proses pembelajaran gitu. Itu Bu iya Ida. iya iya, Hmm. Pak. Eee, ada nggak, Pak, cara lain untuk mengatasi permasalahan tersebut? Mungkin saya akan mencoba dengan metode lain ya. Selain tadi saya akan membuat perangkat pembelajaran yang baik, media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Mungkin saya akan itu Bu, ketika pembelajaran berlangsung, saya akan mencoba menyelipkan permainan-permainan. Nah, mungkin kalau anak kelas rendah, mungkin karena saya belum berpengalaman, anak Mhm. itu akan lebih menarik gitu ya, akan lebih tertarik ya dan antusias mungkin dalam mengikuti proses pembelajaran. Begitu Bu Ida? Oh, iya, Pak, ide bagus itu, Pak. Kira-kira nih, Pak, apa rencana aksi Bapak selanjutnya untuk membantu siswa-siswi Bapak ini, menjadi lebih fokus selama proses belajar? Saya akan mencoba itu beda memberikan umpan balik ya yang lebih apa namanya terstruktur dan konstruktif ya dan mencoba untuk fokus pada pencapaian siswa gitu. Apakah ada perubahan atau tidak gitu, Bu. Baiklah, Pak. Nah, kira-kira, Pak, siapa nih yang akan membantu Pak Denis dalam membantu meningkatkan siswa siswa Bapak di kelas Bapak nih, supaya menjadi lebih fokus dalam proses pembelajarannya, Pak? Eh, mungkin saya akan eh, yang dapat membantu saya untuk mencari solusi ini yaitu dengan berkolaborasi ya Bu mungkin dengan rekan kerja ya khususnya guru-guru yang di kelas rendah gitu Bu Ida. Di kelas Baik, rendah ya mungkin kita bisa sharing gitu pengalaman dalam proses mengajar gitu Bu Ida. baiklah, Pak, bagus sekali ya, Pak, ya. Eee, nah, semua rekan kerja ya, Pak, ya, Iya, berkolaborasi. iya, iya. Eee, bagaimana nih, Pak, Bapak, cara mengevaluasinya keberhasilan rencana dari aksi yang akan Bapak lakukan tersebut? Eh, saya akan memantau Bu perkembangan siswa-siswi saya ya mungkin selama beberapa minggu ini dan mencatat apakah ada perubahan setelah saya membuat RPP yang lebih bagus lagi dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif dan juga dengan apa namanya tadi itu mungkin menyelipkan permainan-permainan dalam proses pembelajaran. Mungkin saya akan memantau Ibu dalam beberapa minggu ini. Bagus, Pak, Bapak sudah berkomitmen ya, Pak, ya, untuk memantau perkembangannya. Selain itu Pak Denis juga sudah berencana ya, Pak, ya, Iya, membuat RPP yang baik, menggunakan media yang interaktif, kemudian menyelipkan permainan, selama proses pembelajaran, itu sudah merupakan ide yang sangat bagus, Pak. iya. Ya, ya, terima kasih Bu Ida. Dengan saya sudah berdiskusi dengan Bu Ida, eh, saya menjadi apa namanya, ada pencerahan gitu Bu Ida. Saya menjadi tidak bingung lagi dan ternyata saya sudah mendapatkan solusinya ya dari keluh kesah saya selama ya mengajar di kelas renah ini. Ya, Bu, terima kasih banyak Bu Ida nih. Alhamdulillah, sama-sama Pak Denis. Jadi sekarang lebih, plong lagi ya, Pak, ya, nggak bingung lagi ya? Iya, Ibu Ida, setelah saya dengan Bu Ida apa berdiskusi, ternyata saya ya mendapatkan solusinya gitu Bu Ida.
Alhamdulillah Pak Denis. Mudah-mudahan, hasil diskusi kita hari ini bisa bermanfaat ya Pak ya untuk mengajar Bapak di kelas rendah lebih semangat lagi ya Pak ya. Ya, makasih Bu Ida. Amin, 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 amin. Iya, Bu Ida, sama-sama terima kasih. Bapak.